Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dedi Ahmad Fajar, MSc, MM, dosen tetap dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Syariah. Saya mengajar mata kuliah Ekonomi Syariah pada semester genap tahun 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Ekonomi Syariah ini merupakan mata kuliah dengan kode A1709. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Syariah ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman aplikasi metode, teknik, pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam ekonomi syariah dengan tujuan untuk menemukan pemecahan masalah yang optimal. Sistem pembelajaran yang kami pakai yaitu pembelajaran tatap muka di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto untuk dapat mendownload materi dan tugas perkuliahan menggunakan e-learning disiapkan STI Darul Falah Mojokerto dengan alamat http://e-learning.stdarulfalahmojokerto.ac.id/course/view.php tanda tanya ID sama dengan 210. Baik, untuk metode pembelajaran yang saya siapkan bersifat aktif, partisipatif, dan pengalaman nyata, yaitu diantaranya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk capaian pembelajarannya meliputi CPMK 1, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi, konsep dasar, dan ruang lingkup ekonomi syariah dengan benar. CPMK 2, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan dalam konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi syariah dengan tepat. CPMK 3, mahasiswa mampu mengkaji pengembangan dalam konsep dasar dan menerapkan tentang kaidah ruang lingkup dalam membangun kerjasama antar sesama kelompok ekonomi. Baik, untuk materi pembelajarannya, yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi syariah. Yang kedua terkait dengan sejarah ekonomi syariah. Yang ketiga konsep maqasidus syariah dalam ekonomi syariah. Yang keempat konsep riba. Yang kelima teori konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang keenam distribusi dalam ekonomi syariah. Yang ketujuh lembaga keuangan syariah. Yang kedelapan akad syariah. Yang kesembilan perbankan syariah. Yang ke-10 zakat. Yang ke-11 wakaf produktif. Yang ke-12 asuransi syariah. Yang ke-13 etika bisnis ekonomi syariah. Yang ke-14 keberkahan dalam ekonomi syariah, dan yang terakhir adalah industri halal. Untuk evaluasi dan penilaiannya, kami bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah keaktifan, yaitu sekitar 20%, berupa umpan balik selama proses perkuliahan. Yang selanjutnya adalah tugas sebanyak 15%, yaitu gabungan dari nilai tugas pertama, nilai tugas kedua, dan nilai tugas ketiga. Kemudian penilaian selanjutnya adalah ujian tengah semester sebesar 30%, yaitu ujian tertulis terkait dengan konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi syariah, sejarah ekonomi syariah, konsep maqasidus syariah,
dan kemudian teori konsumsi, produksi, serta distribusi dalam ekonomi syariah, dan terakhir adalah lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk ujian akhir semester dengan bobot 35%, yaitu ujian tertulis terkait dengan akad syariah, perbankan syariah, zakat dan wakaf produktif, asuransi syariah, etika bisnis ekonomi syariah, keberkahan dalam ekonomi syariah, dan terakhir adalah industri halal. Penilaian saya lakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti penugasan, materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran kuliah ekonomi syariah berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Hari ini bertemu dengan saya, Bapak Dr. Dedi Ahmad Fajar, MScMM, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dengan kode mata kuliah A101709. Mata kuliah Ekonomi Syariah ini adalah mata kuliah yang akan menjelaskan tentang konsep-konsep prinsip ekonomi syariah dan bagaimana kalian ini nanti dapat bisa memecahkan permasalahan di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah. Pertemuan saat ini, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi syariah. Jadi, ekonomi syariah itu akan berbeda dengan ekonomi konvensional. Karena dua hal ini ada perbedaannya. Yang pertama, kalau ekonomi syariah, seperti bagaimana kita sudah belajar tentang ekonomi, bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sedangkan di dalam ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dua bentuk dikotomi antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah ini akan menjadi berbeda dengan tujuan utama adalah kalau di ekonomi syariah ada tujuan kebahagiaan atau falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan di ekonomi konvensional dia mempelajari bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya dari sumber daya yang terbatas. Kemudian sedangkan di ekonomi konvensional, masalah utama adalah kelangkaan dan pilihan. Bagaimana sumber daya yang terbatas itu adalah langka, sedangkan di ekonomi konvensional itu ada pilihan, selera. Kita mau makan pagi ini makan apa? Mau minum pecel, mau rawon, mau soto, dan sebagainya, itu pilihan. Sedangkan di ekonomi syariah adalah bagaimana kendalanya adalah masalah utama terkait dengan perputaran dan sumber daya ekonomi. Bagaimana kita memutar dari sumber daya ini agar ekonomi kita bisa mengalir antara ke produksi, distribusi, sampai ke konsumsi di konsumennya. Bahkan bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi secara bersamaan. Kemudian ukuran kesuksesan dari ekonomi konvensional adalah berbasis individu. Tetapi di ekonomi syariah, ukuran kesuksesan dari suatu ekonomi syariah itu adalah bagaimana berbasis kolektif. Bagaimana kita kaya, saudara kita kaya, makmur, maslahat untuk masyarakat yang lain. Nah, di dalam konsep ini, ekonomi syariah beberapa pakar itu sudah mendefinisikan beberapa hal. Mulai dari Zadan Abu Al-Karim tahun 1974, beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan. Kemudian pindah lagi pada Hazanul Zaman tahun 1984, beliau menyampaikan bahwa penerapan prinsip dan
ketentuan syariah pada ekonomi Islam adalah dalam rangka mencegah ketidakadilan. Dua poin yang kita ambil dari definisi ini adalah dua-duanya mencegah ketidakadilan. Kemudian tahun 1984 juga Akram Khan ya beliau mendefinisikan ekonomi syariah adalah upaya untuk mencapai falah bagi manusia dengan pengelola sumber daya dengan prinsip partisipasi dan kerjasama. Kemudian pada tahun Umar Chapra tahun 2000 ya ini menjelaskan tentang sebuah sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan ekonomi keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Bagaimana material dan spiritual itu dua-duanya terpenuhi dalam konsep ekonomi syariah. Yang terakhir, Lewis Content dalam tahun 2013 beliau menyatakan bahwa upaya merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan masyarakat yang menolak akses individualisme dalam ekonomi klasik. Artinya bahwa di ke depan prinsip ekonomi syariah ini atau definisi ekonomi syariah ini, bagaimana orang-orang itu tidak mendahulukan satu individualisme. Orang-orang bagaimana dalam ekonomi syariah ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi bagaimana kemaslahatan berjamaah. Kemudian ada prinsip ekonomi syariah, itu ada 5. Pertama adalah kepemilikan yang amanah. Yang kedua adalah berusaha dengan keadilan. Yang ketiga adalah bekerja sama dalam kebaikan. Yang keempat pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. Dan yang kelima adalah kebermanfaatan bagi semuanya atau rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah prinsip bagaimana ekonomi syariah. Sedangkan sumber hukumnya tentu jelas. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang utama dalam ekonomi syariah. Yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariatnya dalam agama Islam. Nah, sedangkan rancang bangun ekonomi syariah yang paling atas sebagai kerucutnya adalah falah. Falah tadi sudah kita sampaikan bahwa bagaimana tujuan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada adalah justice, keadilan. Ada balance, tawazun, kemudian keseimbangan dan welfare, ya kemaslahatan. Bagaimana al-adalah, keadilan itu melarang riba, tentu saja. Maisir, ya penipuan, judi, gharar adalah penipuan, kemudian zalim dan haram. Kemudian untuk tawazun, ya bagaimana kita bisa tawazun, balance, itu adalah real finance sector. Kemudian ada risk return, bagaimana resiko itu bisa dihitung dengan baik. Kemudian ada bisnis sosial, artinya bahwa di ekonomi syariah itu kita bisnis itu juga adalah bisnis sosial. Bagaimana bareng-bareng rantai dari pemasok ekonomi ini semuanya berjalan dengan baik dan semuanya kembang. Kemudian ada material dan spiritual. Dalam ekonomi syariah tentu saja bagaimana tidak hanya memikirkan secara material, tapi spiritual juga ditingkatkan juga. Kemudian utilization preservation, yaitu bagaimana ini menjadi kemanfaatan bagi seluruhnya. Yang selanjutnya adalah welfare, kemaslahatan. Maka maslahat ini ada primer, sekunder, dan tersier. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara detail. Kemudian landasan yang rancang bangun ekonomi syariah ini ada ukhuwah, ada akhlak, yang terakhir adalah syariah yang mendasarinya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, bahwa keuangan dan ekonomi syariah ini perkembangannya secara global mengalami perkembangan yang signifikan. Potensinya juga cukup tinggi. Bagaimana kita tahu ada keuangan syariah, lembaga keuangan syariah. Kemudian ada juga industri halal. Bagaimana industri halal ini ada food, makanan, ada kosmetik, ada fashion, ya baju, sampai juga ada halal tourism, yaitu industri wisata halal. Nah, ini adalah hal-hal yang luar biasa yang kita cakup pada konsep ekonomi syariah. Saya kira begitu sebagai pertemuan awal kita.
tentang konsep dan ruang lingkup dari ekonomi syariah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, silakan Pak. Apakah ekonomi syariah saat ini bisa meningkatkan Oke, pertanyaan yang cukup bagus bahwa apakah ekonomi syariah saat ini bisa menjadi penggerak atau motor penggerak dari ekonomi dunia, ekonomi global. Luar biasa. Jadi, ekonomi syariah itu rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa ekonomi syariah ini sudah berkembang secara global. Pangsa pasarnya tentu saja adalah orang-orang masyarakat muslim. Akan tetapi, ekonomi syariah ini sudah berkembang. Bagaimana di lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, itu berkembangnya tidak hanya orang muslim saat ini. Karena di dalam ekonomi syariah kita ada menganut prinsip-prinsip keadilan. Yang dimanapun selain orang yang non-muslim, muslim maupun non-muslim, semuanya dua-duanya menginginkan adanya keadilan dalam keuangannya. Ada menghindari horor, ya penipuan. Tentu semuanya pun baik muslim maupun non-muslim, tentu prinsip ini harus dijaga. Nah, kemudian ada di industri halal. Ini pangsa pasarnya luar biasa. Setiap orang muslim di dunia pun mereka akan berhati-hati bagaimana apa yang dia makan, yang dia gunakan itu apakah halal. Sampai pada industri wisata halal. Seperti sebagian besar orang-orang muslim di Indonesia misalnya, ketika mau berwisata ke Jepang, ke Cina, itu tentu yang mereka pikirkan adalah bagaimana makanannya, tidurnya, ibadahnya, apakah ada yang mengakomodasi. Maka ketika ada industri halal itu ada, orang-orang yang mau berangkat ke Jepang untuk wisata, itu merasa tenang. Dan ini potensinya cukup luar biasa. Dari beberapa sektor itu tadi, maka saya yakin dan tren saat ini dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan perkembangan pergerakan ekonomi syariah, saya yakin bahwa ekonomi syariah ini menjadi penggerak, salah satu penggerak utama dari ekonomi global. Ya, itu sebagai jawaban saya kepada saudara Astuti tadi. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup. Minggu depan kita akan belajar tentang konsep maqasidus syariah. Sebelum itu maka tolong dipelajari. Jadi saya mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang kami hormati, demikian itu adalah video dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT pada bidang pengajaran. Semoga dokumen ini memberikan gambaran secara utuh kepada Bapak Ibu asesor terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.